Tahukah kamu bahwa ada beberapa kata benda jamak atau banyak yang tidak selalu ditambahkan kata s pada ujung benda dalam bahasa Inggris? Contoh yang pertama yaitu pada kata benda tunggal yaitu car yang artinya mobil. Ketika dia berubah menjadi jamak, maka dia akan mendapat penambahan huruf s pada ujungnya yaitu cars yang artinya mobil-mobil. Kemudian pada kata tunggal tomato yang artinya tomat, ketika berubah menjadi jamak yang berarti tomat-tomat, maka ada penambahan es pada ujung kata benda tunggalnya sehingga menjadi tomatoes. Jadi ada perbedaan ya teman-teman, kalau sebelumnya itu pada kata car terdapat penambahan huruf s, tetapi pada kata lain yaitu tomato itu dia mendapat tambahan es ketika berubah menjadi kata benda bentuk jamak. Kemudian pada kata tunggal baby yang artinya bayi, ketika dia berubah menjadi kata yang menunjukkan kata jamak atau banyak yaitu bayi-bayi, dia akan berubah menjadi babies. Jadi pada huruf sebelumnya yang berakhiran y diganti dengan i dengan penambahan es. Ini adalah perbedaan yang ketiga. Dan ada kata tunggal wolf yang artinya serigala, ketika berubah menjadi jamak yang berarti serigala-serigala, maka akan berubah katanya menjadi wolves. Jadi pada huruf F itu terdapat perubahan dengan pergantian huruf VES. Untuk tahu perbedaannya, mari kita simak penjelasan berikut ini tentang kata benda tunggal dan kata benda jamak. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar teman-teman selalu mendapat notifikasi ketika terdapat pembelajaran baru dalam 3 bahasa. Singular nouns atau kata benda tunggal dan plural nouns kata benda jamak. Singular nouns atau kata benda tunggal, ini adalah contoh-contohnya. Kita ambil 3 contoh yaitu ball yang artinya bola, jadi menunjukkan satu bola, doll yang artinya boneka, dan shoe yang artinya sepatu. Jadi kita dapat menggunakan kata is dalam kalimat simple present untuk singular atau kata benda tunggal. Di sini menggunakan to be is dikarenakan kita mengambil contoh pada kalimat simple present, sehingga kata to be ini merupakan bentuk nominal atau kalimat yang tidak menggunakan kata kerja pada kalimatnya. Contohnya adalah this is a ball. Ini adalah sebuah bola, jadi menunjukkan kata benda tunggal. Kemudian contoh kedua yaitu the doll is cute. Boneka itu bagus sekali. Plural nouns, kata benda jamak. Contohnya di sini kita ambil dari kata ball. Saat menjadi jamak dia menjadi balls yang artinya bola-bola. Dan kata boneka yang tadinya doll ditambahkan huruf s sehingga menjadi dolls yang artinya lebih dari satu boneka. Dan shoe ketika menjadi jamak dia menjadi shoes yang artinya lebih dari satu sepatu. Kita dapat menggunakan kata are dalam kalimat simple present untuk plural. Contoh di sini kita ambil kalimat these balls are mine. Bola-bola ini milik saya. Di sini penggunaan to be-nya menggunakan kata are. Kalau tadinya untuk kata bentuk tunggal itu menggunakan to be is, di sini karena menunjukkan benda ini lebih dari satu, maka penggunaan to be menggunakan are. Kemudian ada contoh tentang boneka yaitu the dolls are clean. Boneka-boneka itu bersih. Di sini juga penggunaannya menggunakan to be are dikarenakan boneka lebih dari satu. Kemudian ada kalimat the shoes are all. Sepatu-sepatu itu sudah usang. Di sini juga penggunaannya are dikarenakan shoes yaitu sepatu lebih dari satu. Ini dia cara membentuk kata benda jamak. Dengan menambahkan es pada kata benda tunggal yang berakhiran dengan huruf s, ss, sh, ch, x, dan z. Ini adalah contohnya pada kata benda tunggal yang berakhiran huruf s, yaitu bus. Kemudian ketika menjadi jamak atau benda yang lebih dari satu, dia menjadi buses, yaitu ada penambahan es pada ujung kata benda yang berakhiran s, yang artinya bis-bis atau bis lebih dari satu. Kemudian ada kata tunggal yang berujung huruf ss yaitu dress yang artinya baju. Ketika menjadi jamak juga penambahannya ditambahkan dengan huruf es sehingga menjadi dresses atau baju-baju. Kata tunggal berakhiran sh yaitu brush yang artinya sikat. Ketika menjadi kata dalam bentuk jamak menjadi brushes sehingga ada penambahan juga pada ujung sh dengan ditambahkan es.
Kata yang berakhiran huruf CH juga mendapat tambahan ES pada kata jamaknya, sehingga jika kata tunggalnya watch, ketika menjadi jamak ada penambahan ES menjadi watches, yang artinya arloji lebih dari satu. Begitu juga dengan kata yang berakhiran huruf X. Ketika menjadi jamak, itu ditambahkan huruf ES, sehingga kata tunggal box menjadi boxes ketika menjadi jamak yang artinya kotak lebih dari satu. Sedangkan pada quiz, berubah jamaknya menjadi quizzes. Jadi, kata yang berakhiran huruf Z ketika menjadi jamak, itu akan menjadi penambahan ES, sehingga menjadi quizzes, yang artinya kuis-kuis. Ada 3 aturan pada kata benda yang berakhiran huruf O. Yang pertama, dengan menambahkan huruf ES pada kata benda tunggal yang berakhiran dengan huruf O. Contohnya yang pertama yaitu kata tunggal hero yang ketika menjadi jamak menjadi heroes. Jadi ada penambahan ES pada akhir ujung O yang artinya para pahlawan. Contoh yang kedua yaitu cargo yang berganti menjadi cargoes ketika menunjukkan kata benda jamak yang artinya barang-barang muatan. Jadi juga ada penambahan ES. Contoh yang ketiga yaitu pada kata tunggal video yang ketika menjadi jamak menjadi videos yang artinya hak-hak menolak. Dan ada kata tunggal mosquito ketika menjadi jamak bertambah kata ES sehingga menjadi mosquitoes yang artinya nyamuk-nyamuk. Aturan yang kedua yaitu dengan menambahkan S pada kata benda tunggal yang berakhiran dengan huruf O. Dan ini hanya terdapat pada beberapa contoh kata saja. Contoh yang pertama yaitu pada kata tunggal radio. Ketika menjadi jamak berubah menjadi radios yang artinya radio-radio. Jadi ada penambahan S pada ujung kata O. Begitu juga dengan kata tunggal studio menjadi studios yang artinya ruang-ruang studio. Dan ada kata photo yang menjadi photos ketika berubah menjadi jamak. Dan kata rhino yang menjadi rhinos ketika menjadi jamak yang artinya badak-badak. Dan aturan yang ketiga yaitu dengan menambahkan S pada kata benda tunggal yang berakhiran dengan huruf OO dan OE. Pada kata bambu yang menjadi bambus ketika menjadi jamak berakhiran OO sehingga ditambahkan S yang artinya bambu-bambu. Jadi ada beberapa kata yang jenis perubahannya seperti ini. Kemudian ada kata kuku menjadi kukus yang artinya burung-burung kukuk. Dan yang tunggalnya berarti jari kaki menjadi toes ketika ingin menjelaskan tentang jari-jari kaki. Dan kata shoe yang menjadi shoes yang artinya sepatu-sepatu. Pada kata shoe, ujungnya berakhiran OE menjadi jamak dengan ditambahkan huruf S. Contoh aturan berikutnya adalah mengganti dengan akhiran IES pada kata benda tunggal yang berakhir dengan huruf Y setelah huruf mati atau konsonan. Contohnya pada kata tunggal story yang artinya cerita ketika menjadi jamak, Y berubah menjadi IES yang artinya cerita-cerita. Begitu juga dengan kata hobby yang berubah menjadi habis yang artinya hobi-hobi. Terjadi perubahan juga pada huruf ujung kata Y menjadi IES. Dan contoh yang ketiga yaitu city yang menjadi cities ketika berubah menjadi jamak. Dan ada kata tunggal dragonfly menjadi dragonflies ketika berubah menjadi kata bentuk jamak. Dan ada 2 aturan pada kata benda yang berakhiran huruf F. Yang pertama yaitu kata benda yang berakhiran huruf F dibuat jamak dengan menambahkan huruf S. Contoh yang pertama yaitu pada kata tunggal roof menjadi roofs. Jadi ada tambahan huruf S pada ujung katanya ketika menunjukkan kata jamak. Kemudian pada kata tunggal believe menjadi beliefs yang artinya keyakinan-keyakinan. Kemudian contoh dwarf menjadi dwarfs yang artinya orang-orang pendek atau orang-orang cebol. Dan ada kata chief yang menjadi chiefs ketika berubah kata menjadi kata jamak. Aturan yang kedua yaitu beberapa kata benda yang berakhiran F atau FE berubah menjadi VES. Contoh yang pertama yaitu pada kata tunggal leaf berubah menjadi leaves pada kata jamak yang artinya daun-daun, dan kata tunggal thief yang berubah
menjadi thieves. Jadi bisa kita lihat pada akhir kata huruf F ketika menjadi jamak ada perubahan F-nya berganti dengan VES. Begitu juga dengan kata wife yang berganti menjadi wives. Dan kata calf yang berubah menjadi calves yang berarti anak-anak sapi yang lebih dari satu. Untuk kata benda gabungan dapat ditambahkan S pada kata utamanya. Contoh yang pertama yaitu school bag, yang jika diartikan hanya sebagai tas sekolah yang berjumlah satu. Tetapi ketika berubah menjadi jamak, berubah katanya menjadi school bags. Jadi ada penambahan huruf S pada kata utamanya yaitu tentang tas. Pada kata son-in-law, ketika menjadi jamak, dia menjadi sons-in-law. Jadi kata utamanya di sini adalah tentang anak laki-laki, yaitu son. Contoh berikutnya yaitu stepmother, menjadi stepmothers ketika menjadi kata jamak. Dan safety belt, yang berubah menjadi safety belts, berbicara tentang sabuk, ditambahkan huruf S. Itulah pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih telah menonton channel 3 Bahasa. Sampai jumpa.